اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita akan menyampaikan pengajian seputar hal-hal yang berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Yang pertama adalah ini yang penting juga untuk kita lakukan nanti, doa melihat hilal atau doa ketika memasuki tanggal 1, malam tanggal 1 bulan Qamariah. Nanti insyaAllah kita akan ketemu nanti tanggal 1 bulan Ramadan tahun ini. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu an dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila melihat hilal anak bulan di awal bulan, qala, beliau berdoa. Nah, ini doanya, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Nah, inilah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki awal bulan Qamariah. Ya, tentunya kita juga hendaklah mengikut mencontoh beliau membaca doa ini. Ini sangat penting sebetulnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, munculkanlah bulan sabit ini kepada kami bil amni, dengan membawa keamanan darimu, wal iman, keimanan, wassalamati, keselamatan, wal islami, dan Islam, wat taufiqi, dan serta pertolongan atau taufik, lima tuhibbu wa tarda, agar kami dapat mengerjakan apa yang engkau sukai dan engkau ridhoi. Rabbuna wa Rabbukallah, Tuhan kami dan juga Tuhanmu, wahai hilal, adalah Allah. Nah, ya.
Ini tuntunan Nabi. Mungkin belum kita lakukan, belum kita amalkan. Nanti kita amalkan. Jadi mulai masuk Ramadan, nanti awal Ramadan kita baca doa ini. Begitu juga nanti masuk bulan Syawal dan seterusnya. Kalau kita lihat kandungan doanya itu sangat penting bagi kita. Ini yang kita mohon kepada Allah dengan kedatangan bulan itu. Pertama, apa yang kita minta? Nabi mengajarkan kita meminta Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, munculkanlah hilal bulan sabit ini kepada kami bil amni, membawa keamanan darimu. Minta aman, ya. Jadi masuk bulan ini kita minta aman. Wal iman, minta bulan ini, bulan yang baru bakal kita temui ini membawa iman, membawa keimanan, artinya menguatkan keimanan yang sudah ada pada kita. Wassalama, membawa, mendatangkan keselamatan. Wal Islam, dan keislaman, Islam. Kita sudah ada Islam, sudah nunggu di diri kita masing-masing. Jadi kita minta dikuatkan Islam kita itu, ya. Islam yang ada pada diri kita ini minta dimantapkan, bukan Islam-islaman. Apalagi Islam KTP. Jadi Islam yang mantap, Islam tulen. Jadi sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin yang sejati. Apalagi diminta dalam doa ini? Wat taufiq. Minta Allah beri pertolongan kepada kita. Taufik itu pertolongan untuk menggerakkan hati kita, mendorong keinginan kita, serta memudahkan kita dalam melaksanakan amal ibadah. Itu taufik, ya. Jadi perlu kita minta. Jadi inilah hal-hal yang terkandung dalam doa yang Nabi ajarkan dibaca pada memasuki awal bulan. Bulannya bulan Hijriyah, bulan Qamariyah, ya. Bukan bulan Masehi. Itu doanya, ya. Mudah-mudahan hafal, ya. Nah, ikut saya baca sekali, mudah-mudahan terekamlah di memori kita masing-masing. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi permintaan kita yang diajarkan Nabi dalam doa ini, moga-moga sebulan ke depan, ya, Allah beri keamanan pada diri kita, keamanan bagi kita, keamanan keluarga kita, keamanan harta kita. Mantap isinya tuh, ya. Yang kedua, wal iman, minta dikuatkan iman sebulan ke depan itu, biar kita menjadi mukmin yang sejati. Wassalamah, yang ketiga minta keselamatan. Terus kita berdoa minta diberi keselamatan sepanjang hayat kita,
Siapa yang tidak ingin selamat hidup? Semuanya pasti menginginkan hidup selamat. Ya, kita minta kepada Allah. Yang keempat, wal Islam. Islam minta sebulannya ke depan itu kita menjadi Muslim yang sejati, Muslim yang mantap, Muslim yang kuat, yang benar-benar Muslim, bukan Muslim-Musliman. Yang kelima, taufik, dorongan, pertolongan Allah berupa dorongan kepada kita, cenderung hati kita, semangat kita untuk melaksanakan, ya, mudah kita melaksanakan apa ma tuhibbu wa tardo, apa saja perbuatan gawe kerja yang disukoi dan diridhoi oleh Allah. Ini jadi 5. Yang kelima ini kita minta sebulan ke depan itu, sepanjang bulan itu kita diberi Allah taufik agar senantiasa berbuat, berucap hal-hal yang disukoi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang dibenci, tidak disukai oleh Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, 5 ini, ya. Rugi kalau kita tidak baca. Dah sanggup sebulan sekali. Masya Allah. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Ada doa-doa yang sesuai dengan momen-momen, ya, saat-saat tertentu macam ini. Jadi kapan kita bacanya? Di malam tanggal 1 itu. Udahlah tanggal 2, 3, 4 sudah usah baca doa lagi. Besok lagi, bulan depan kita baca lagi doa ini. Aku nanti ini saya titipkan ini di fotokopi, minta sama pengurus masjid. Berapa lah selembar, potong 2 pula itu. Hemat biaya. Jadi siapa nak beramal ini untuk Ramadan nanti, ini di fotokopi ini. Fotokopi 25 lembar, potong 2 cukup, 25 kali 2 50 lembar cukup. Ini jemaah yang hadir adalah 50 barangkali. Buatlah 30 yang iritkan pula. Beramal untuk Ramadan yang akan datang ini. Rebut, ya. Apatah lagi Ramadan itu bulan yang sangat-sangat kita dambakan, sangat-sangat kita tunggu kedatangannya, ya. Ada? Mari kita berdoa nanti. Yang kedua, Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Itu bulan Ramadan. Mana penjelasannya? Kita lihat, kita baca hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, riwayat Nasa'i. Kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka,
Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wasub pidatis syayatin, dan diikatlah setan-setan selama bulan Ramadan. Jadi begitu datang Ramadan, tiga hal ini terjadi. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dirantai, diikat, dibelenggu, diborgol dia. Ya. Maksud putihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga itu adalah dimudahkan dan diringankan seseorang untuk melakukan ketaatan, beribadah, dan semua kegiatan keagamaan. Itu ya, itu maksudnya. Jadi dimudahkan, diringankan orang muslim melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Lihatlah nanti bulan Ramadan, sembahyang subuh banyak tuh jemaahnya di masjid. Enak. Pada Ramadan, boleh dihitung itu dengan jari. Tapi kalau Ramadan nanti, yakin saya di mana-mana langgar masjid tuh ramai itu jemaahnya tuh subuh itu. Kan mudah, enak asalnya ya. Cuma sayangnya sudah itulah, batas itulah udah Ramadan, selesai urusannya. Merdeka. Itu. Ramadan itu mendidik kita di situ. Jadi ditindaklanjuti setelah Ramadan 11 bulan ke depan. Jadi kalau subuhnya terus ke masjid ke langgar, ya teruslah 11 bulan ke depan. Kecuali ada uzur. Ke 1 Syawal balik tanggal 1. Balik 0 lagi. Itu diantaranya ya, mudah. Futihat abwabul jannah. Asar macam itu juga. Zuhur macam itu juga. Banyak tuh jamaahnya ya. Ngaji Quran macam itu juga. Ibu-ibu di sini kalau sudah salat subuh tuh dalam itu baca Quran itu rame-rame. Yang lain juga malam-malam datang baca Quran. Tak ada Ramadan. Boleh tanya Qurannya di mana tuh, di atas lemari itu, di atas tuh. Tak dibuka-buka. Gitu ya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ini melambangkan ya, pintu-pintu neraka ditutup itu melambangkan kecilnya atau berkurangnya kemaksiatan. Kecilnya atau berkurangnya kemaksiatan. Diborgolnya setan menunjukkan hilangnya kekuatan fisik dari setan-setan itu dalam mengganggu umat Islam berbakti kepada Allah. Tingkat gangguannya hanya pada bisikan-bisikan dan rayuan-rayuan yang jahat. Itu maksud diikat setan itu ya. Jadi menunjukkan hilangnya, melemahnya kekuatan fisik setan-setan dalam mengganggu umat Islam. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Disebutkan dalam syarah Sunan An-Nasa'i
bahwa dengan diborgolnya setan-setan pada bulan Ramadan itu tidak berarti kejahatan dan kemaksiatan telah hilang. Maling jadinya di bulan Ramadan. Yang biasa judi bertambah meningkat semangat judinya. Jadi dalam Syarah Sunan An-Nasa'i itu disebutkan bahwa dengan diborgolnya setan-setan pada bulan Ramadan itu bukan berarti kejahatan dan kemaksiatan telah sirna. Betul tak? Pertama jadi. Jangan pergi masjid, solat tarawih, pintu rumah dah dikunci, tarawih semuanya. Anak beranak sekeluarga, rumah mesti kunci ngapa? Ramadan. Tak apalah. Setan diikat-ikat juga. Kejahatan tak ada lagi, tak sepeda nak maling. Coba-coba. Buktikan nanti. Ya. Nah, apa sebab? Gitu, ya. Sebab kejahatan dan kemaksiatan itu tidak hanya bersumber dari setan. Kejahatan-kejahatan yang terjadi itu bukan hanya bersumber dari setan, tapi juga bersumber dari nafsu yang brengsek pada orang itu. Nah, nafsu jahat yang ada pada diri dia itulah yang menggoda dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, jadi itu yang bawa kita buat jahat itu pertama rayuan-rayuan setan, yang kedua bisikan-bisikan nafsu jahat kita. Kita punya nafsu jahat. Aduh. Ya. Jadi jangan ya PD-nya nanti bulan Ramadan motor tak dikunci. Masuk masjid. Biarlah bulan puasa ni tak ada maling-maling tu. Tambah jadi. Tambah hamun apalagi nak lebaran. Mencari duit. Beli baju segala macam ya. Apa yang ada lah. Palak lututnya tinggal di luar, lalu juga dia tangkap kawan, dijual. Jadi lebih jauh lagi dapat dikatakan bahawa selama 11 bulan untuk setiap tahunnya manusia digoda, dibina dan dididik jahat oleh setan. Pendidikan jahat yang walaupun berlangsung hanya sebentar saja bisa menjadi kuat cengkeramannya dalam jiwa manusia. Apalagi pendidikan setan itu berlangsung dalam waktu 11 bulan secara terus-menerus. Jadi didikan setan itu cepatnya jadinya. Cobalah ngikut preman. 2 hari jadilah preman pula. Ikut orang berjudi 2 hari itu jadilah kita berjudi pula. Tak usah lama-lama. Tapi kalau nak jadi ulama, jadi kiai, cobalah ikut kiai itu agak 2 tahun. Jadi tak kiai kita? Tak ada jadi, lambat jadinya. Mana ada orang yang ikut kiai itu? Apalagi sehari 2 hari, sudah tu hari ketiga jadilah pula dia kiai. Bertahun-tahun belajar dengan kiai itu, dengan ulama itu, orang alim itu, baru masuk ilmu. Tapi kalau belajar buat jahat, latihan jahat, cepat prosesnya. 2 hari, tak selama-lama 2 hari dekat orang yang jahat, jadilah tu. Malah lebih pula dari itu lagi. Terang hati dia ya. Nah itu. Jadi jangan heran kalau di bulan Ramadan itu setan-setan telah dikurung dan diborgol, tetap saja ada orang yang melakukan kemaksiatan. Nah itu ya. Yang ketiga, sudah. Mudah-mudahan nanti kita bulan Ramadan hati kita lebih cenderung
untuk dapat taufik dari Allah, ya, semangat, antusias kita melaksanakan berbagai macam amal kebaikan di bulan Ramadan itu. Cuma jangan sampai terjadi, sayangnya, rajinnya ibadah pada bulan Ramadan, setelah selesai Ramadan balik semula. Itu yang kebanyakan. Mudah-mudahan kita yang ada nidak. Itu, ya. Nah, apalah artinya? Latihan sebulan sudah itu hilanglah, 11 bulan lagi macam biasalah pula. Itu makanya nanti setelah Ramadan itu Syawal namanya. Syawal itu meningkat. Jadi meningkat, ya. Ada peningkatan. Ada kemajuan. Yang ketiga dalam pengajian kita malam ini adalah kita akan menyampaikan tentang kelipatan pahala. Kelipatan pahala. Ibadah puasa ini yang bakal kita kerjakan insya-Allah nanti tak berapa hari lagi, itu berbeda perolehan pahalanya dari Allah dibanding dengan amal ibadah yang lain. Tidak sama. Amal-amal itu Tuhan akan mengganjarnya pahalanya antara 10 dan 700. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal baik manusia, anak Adam, manusia, yudha'af, dilipat gandakan pembalasannya. Al-hasanah bi asri amsalihah. Satu kebaikan itu diganjar 10, ya, 10 kali lipat. Satu hasanah diganjar 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin, dari 10 sampai 700. Ya. Misalnya kita baca Quran satu huruf, itu satu huruf itu satu hasanah, kata Nabi. Al-hasanah bi asri amsa liha, satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Jadi satu huruf yang kita baca, huruf Al-Quran itu menjadi 10 kebaikan. Nah, perbanyak nanti baca Al-Quran bulan Ramadan nanti, ya. Lebih-lebih bulan Ramadan nanti kita perbanyak baca Al-Quran. Siangnya puasa, malamnya kita baca Al-Quran. Siangnya puasa, tambah baca Al-Quran. Siangnya daripada main dom, daripada main remi, apa tu? Main apa ke? Catur. Apa main catur terus? Lekoi puasa. Jangan dilekoi puasa dengan main catur, lekoi puasa dengan baca Quran. Ibadat. Kalau catur dah dapat ibadat. Main domino tak dapat ibadat walaupun tak dosa. Berduit tidak. Kalau pakai duit, itu lain cerita. Itu namanya babul judi. Nah, jadi manfaatkan Ramadan itu dengan hal-hal yang mendatangkan pahala, jangan hal-hal yang sio-sio. Quran, ya, satu huruf alif misalnya, itu 10 ganjarannya. Alif lam mim 3, alif lam mim 30, baru alif lam mim itu 30. Nah, dah ya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 balasannya.
700 itu infak sedekah di jalan Allah, itu dijanjikan Tuhan balasannya 700. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, ya, Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Infak di jalan Allah, menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk wakaf masjid, untuk wakaf WC umum, untuk wakaf, banyaklah hal-hal yang keperluan di jalan Allah. Bangun pesantren, bangun rumah tahfiz, nyantuni anak yatim, nyantuni orang-orang janda, ya, banyak itu. Penuntut ilmu, mengembangkan kegiatan aktivitas dakwah, majelis-majelis taklim kita topang, kita dukung dengan materi, kita impakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Tapi kalau kekayaan kita, harta kita untuk kesenangan-kesenangan pribadi, itu bukan di jalan Allah. Beli mobil sekok dah cukup, beli 2, lado 2, beli 3, kedikit nanti 3, beli sekok lagi 4, sehingga penuh mobil di rumah kita. Itu dah di jalan Allah lagi, itu di jalan setan, jalan nafsu. Untuk apa mobil banyak-banyak? Kalau sekok bolehlah untuk keperluan. Cuma main banyak-banyakan harta, main banyak-banyakan mobil, main banyak-banyakan segala macam hal-hal yang menggiurkan kita dalam hal dunia, itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itulah melalaikan kita sampai mati baru selesai, ya. Nah, makanya infak itu mesti menjadi perhatian kita juga. Sebagian harta kita, sebagian rezeki yang kita miliki, jangan lupa untuk infak di jalan Allah. Ada anak yatim telantar, otaknya hebat, kuat, IQ-nya tinggi, sekolah, tak ada biaya anak yatim. Kita angkat dia jadi anak asuh kita. Ikut nyantun anak yatim 10 Muharram, bagilah 5.000 lah amplop, sapulah kepalanya. Muharram depan pula baru lagi nyantun 5.000 pula, baru 10.000 2 tahun. Penamu. Padahal duit merah banyak lah dalam dompet, yang dibagi juga duit yang apa warna 5.000 tu? Ungu, coklat muda. Enak coklat muda. Kalau yang pusau-pusau tu 2.000. Ke masjid macam tu juga. Infak. Ada kotak tu. Tiap masjid ada kotak. Masuk kan. Kau cari pula duit yang pusau-pusau yang lesu-lesu tu, masuk dalam kotak. Pilih pula tu, kau merah, kau biru, hijau, ya. Udah hijau apa tadi tu, coklat muda. Sudahlah yang kau lah yang pusau. Koyak pula. La haula wala quwwata. Dah ada ikhlas namanya tu. Betul lah ada orang kata kan,
100.000 tu kalau pergi ke mall swalayan tak cukup. Tapi kalau ke masjid berlebih banyak. Kenapa? Yang satu sudah masuk kotak dah. Berlebih lah dia. Kalau ke mall tak cukup menyukup. Begitulah gaya kita berimpak. Ya, tak sesuai. Gaji 15 juta sebulan. Masih juga masuk kotak 5.000. Tak ada imbang itu. Ya, kalau gaji itu kecil, ya wajar-wajarlah 2.000. Itu yang kok koyak rabak pula masuk kotak. Pas pengurus masjid, pengulang buka kotak, nyortir duit. Kok koyak macam mana nak dimanfaatkan? Baiklah bonti bagi duit dalam kotak duit koyak daripada duit koyak dibagikan. Itu apa? Dah ada ikhlas kamu itu. Jadi impak itu betul-betul ikhlas. Merah ada, biru ada, hijau ada. Cari yang tertinggi. Merah masuk. Kalau kesolayan, tak pula fikir-fikir panjang, mas. Nyetor. Kasir, hitung. Berapa? 750.000, Pak. Kau dia tu. Pergi masuk masjid, tengok kotak ada kotak. Masuk ke 5.000. Yang merah tu tebal lah situ. Jadi 700 tu diganjar Tuhan. Seperti umpamanya kita nanam satu biji buahan mangga misalnya, jadi biji itu menumbuhkan 7 bulir ya. Tiap-tiap bulir itu berbuah dia 100. Jadi 7 kali 100 jadi 700. Tapi tidak ada mentok di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kembali kita ke puasa ya. Nah, jadi yang kedua sudah saya katakan tadi dalam hadis menyebutkan qala Allah taala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Jadi amal-amal yang tadi itu pahalanya antara 10 ke 700. Itu rentan lipat gandonya ya. Nah, kalau puasa illa saum. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa saum, melainkan ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya. Amal lain itu juga Allah yang balas. Kita sembahyang, Allah balasnya. Kita sedekah, Allah balasnya. Kita haji, Allah balasnya. Tapi ketika puasa, Allah langsung sebut wa ana ajzi bihi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini menunjukkan bahwa pengecualian puasa dari amal-amal lain itu pahalanya tidak terbatas dengan bilangan tertentu antara 10 dengan sampai 700. Tidak ada batasannya. Wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalas puasa dengan pahala berlipat ganda tanpa ada batasan. Ya. Kenapa? Karena puasa itu termasuk bentuk kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, jadi kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu kita lakukan dengan kesabaran. Dalam puasa itu ada 3 kesabaran yang tercakup masuk ketika kita melaksanakan puasa. Jadi ada 3 macam kesabaran.
Pertama, sabar dalam menjalankannya. Kita sabar menjalankan puasa. Tak mengutuk-utuk, panas mengutuk, dingin mengutuk. Tak. Pokoknya peding yang rayok perut, tak mengutuk dah. Jalan terus, sabar. Itu yang penting. Ya, jangan banyak komentar, no comment. Panas, dah. Dingin, banyak hujan, diam. Kalau panas, enak puasa kau panas. Minum es banyak, enak. Kalau dingin, sejuk, banyak hujan, bengal perut. Tidak usah dikomentari. Sabar, terimalah. Puasa terus. Diam, no comment. Kata orang kini. Kita banyak komen. Sehari kau hujan, kemarin panas. Enak kalau sore semalam enak puasa. Sehari kau kurang. Pedih perut tu kata ni, bengal beda. Jadi jangan dikomen-komen ni. Panas, diam. Dingin, diam. Ya. Saya dulu pernah belajar dengan seorang dosen dari Mesir, diutus ke YIN Jambi, Dr. Abdul Fattah. Aja kata ingat ya. Pernah ngaji, belajar dengan beliau. Jadi saya yang jemput dia di rumahnya di Telanai. Belajarnya di Al-Sa'ad. Saya jemput karena kalau Jerambah belum ada. Jadi nyeberang pakai ketek tu khawatir juga kalau beliau tu dewean. Tak apa hal ya dah. Jadi hari panas. Kata saya bilang, Ustaz, al-yum har. Maknanya, Ustaz, hari kau panas. Marah dia dengan saya. La takul har. Kul masya Allah. Jangan kau bilang panas. Sebut masya Allah. Sudah. Nah, itu ilmu. Ngajinya sambil berjalan bela dapat ilmu. Tak nak lagi saya nyebut panas-panas tu. Penuh dah ditegur oleh Ustaz tadi, Dr. Abdul Fattah. Itu. Jadi ngaji tu dalam masjid ni tak. Sambil duduk di ketek, sambil nyemerang ke siko. Ustaz, al-yum har. La takul har. Jangan sebut panas. Kul masya Allah. Nah itu. Ilmu tak? Ilmu. Yang ngaji tu usul dilanggar sampai ledak juga. Dikit-dikit dapat ilmu, ya. Nak dapat ilmu tu dekat orang-orang yang berilmu. Kalau bergaul dengan orang lolo, ya jadi lolo terus awak. Jadi beruntung bergaul dengan orang yang berilmu. Walaupun sambil-sambil berjalan dia kasih ilmu kepada kita. Ya ini ya. Maka solehin tu banyak-banyak ustaz dia banyak kenalan itu, dapat dia ngaji dikit-dikit. Iko lari dari ustaz, kesit macam ayam dicabut bulu kesit ni. Ketakut sampai dengan ustaz. Iyo. Jangan dapat ilmu. Jadi sabar. Sabar dalam puasa itu sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Sabar ya. Jadi puasa yang akan datang tu dobalah, jangan lagi ngeluh-ngeluh lagi. Panas dingin jangan ngeluh. Terima macam itulah. Masya Allah. Sudah. Kalau nak komentar juga, Masya Allah. Itu baik. Kau tak panas 90 hari kau sejuk 16 hari kau tak ada nak puasa sehari kau. Aduh pula puasa enak tak ada enak. Kedua, sabar atas apa yang dilarang Allah ketika berpuasa. Sabar. Dalam puasa itu ada hal-hal yang dilarang, yang diharamkan. Makan haram dalam puasa. Tak boleh makan. Gaul suami isteri dilarang juga. Apalagi pengantin baru. Seminggu dalam puasa pengantin. Awak tinggal di rumah, berdua tu lah, mertua pergi. Tinggal berdua laki bini tu lah. Awak baru lagi kemaruan.
sabar. Ya. Nah, tidur seranjang. Laki ngadap ke dinding sana, bini ngadap ke siko. Sekat guling tengah itu antara. Sudah sabar, kita puasa. Itu. Sabar, ya. Menjauhi larangan Allah. Makanan macam-macam menu di rumah, sabar. Dewean rumah ya, dewean rumah aku panta ada. Sprite ada, sirup ABC ada dalam kulkas, hari jam 2. Panasnya lah hari itu ada. Kering kongkong. Awak dewek pula di rumah kau. Anak teman pergi, bini teman pergi. Sabar tu. Kalau nak nyombong, minumlah. Udah tu baring janjang, bini balik ni. Posonya lah kau. Laki aku kau. Dari tadi baring, aku pergi di baring, kau lah baring pula. Jadi larangan-larangan dalam puasa itu kita sabar dulu ya. Jangan ada sabar. Apalagi ngadap menu nak berbuka. Sehari ke jam berapa? Maghrib 6 lewat 5 minit. Kini baru berapa? Jam 6. Lambatnya pula lagi. Orang azan. Tak sabar. Ngapa kau lah bersusun depan meja? Merah, hijau, coklat ada galau tu. 5 minit tu. Kamu ni lagi orang ku azan. Sudahlah. Azan dewek lah. Sabar. Yang kedua, sabar atas apa yang dihasilkan dari melaksanakan puasa. Apa hasil orang melaksanakan puasa? Haus, lapar, lesu. Mana ada orang puasa tak ada lesu? Kalau tak ada lesu tak puasa tu. Hantak main bola jam 4 sampai maghrib puasa. Takkan puasa. Puasa jam 4 main bola, sekali nembak, sekali nendang, terkepo situ. Dah minum sprint apa sebelum berangkat tu. Makanya olahragawan tu kalau puasa tak boleh latihan ni tak. Hindarilah. Jadi ini sabar. Lesu. Nyamuk tu. Lesu sehari kau. Semalam tak dosa lesu kau. Happening. Misalnya tak cakap dengan orang sebelah, kau lesu saya kata. Kata orang sebelah tak, aku lesu yang saya kau. Jangan cerita ke orang lesu tu. Memang itunya lah. Orang puasa tu memang lesu. Diamlah. Itu tak usah sabar. Kalau sana kemari cerita lesu tu lah. Duduk di kordu lah tu. Tempat pangkal ojek tu banyak orang mula cerita lesu ni aku saya kau. Biar dikit lesu banding semalam. Ngapa lesunya? Tak ada makan sahur pagi tadi. Itu pula nyalakan nak makan sahur. Memang dasar awaknya lah nak makan sahur. Disunahkan sahur bulan puasa, awak sebelum tidur pesan ke bini dengan anak, kaki aku jangan dibangunkan, aku tak sahur dah. Lesunya dia nyadir. Inna fis sahuri barokah. Ya. Jadi saya ulang lagi, wa ana ajzi bihi, akulah kata Allah yang membalas memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda tanpa batas, karena itu orang puasa itu adalah termasuk kelompok orang yang sabar. Apa tadi ayat dalam surah Az-Zumar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi tidak ada batasan berapanya, 2.000, 3.000, tidak. Allah lah yang Maha tahu. Berapa dia kasih terserah dia. Dia nak kasih kita. Ya? Nah, mudah-mudahan kita nanti ketiga kesabaran ini dalam puasa itu ada pada diri kita. Kita bisa sabar dalam menjalankan ibadah puasa, sabar apa yang dilarang Allah ketika puasa,
sabar pula atas apa yang dihasilkan dari pelaksanaan ibadah puasa kita sehari-hari nanti di sebulan Ramadan. Jadi ketiga hal kesabaran itu mudah-mudahan ada pada pribadi kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita masuk kepada ayat apa yang dimaksud Tuhan dalam ayat 10 surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai puasa kita jadi puasanya siang sio-sio. Apa kata Nabi mengingatkan, banyak orang yang puasa tapi puasanya itu hanya menghasilkan haus, dahaga dan lapar. Nah itu ya. Terakhir, pelipat gandaan pahala amalan itu karena dua hal. Jadi amalan-amalan kita itu ada lipat-lipat ganda pahalanya, berlebih pahalanya, istimewa pahalanya, itu dikarenakan dua hal. Ya. Pertama, karena kemuliaan tempat melakukan amalan tersebut. Jadi kita melakukan amalan itu di tempat mulia. Tempat mulia yang dimuliakan Tuhan, bukan kita yang muliakannya, bukan manusia yang memuliakannya. Mana misalnya tanah haramin Makkah, haram Makkah dan haram Madinah. Tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Nah, kita melakukan ibadah di situ, pahalanya berbeda di tempat yang lain. Nah, jadi Mekah Madinah itu haramin asyarifai ini. Maka Raja Arab Saudi yang mengendalikan, yang mengelola dua tanah suci itu, seperti sekarang Raja Salman, nah itu dijuluki dengan Khadimul Haramaini Asyarifaini, pelayan dua tanah haram yang mulia. Apa? Mekah, Madinah. Hadis Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa minal masajid illal masjidal haram. Nah, ini Nabi menjelaskan keistimewaan, kelebihan, keutamaan, kemuliaan tempat itu. Salatun fi masjidi, nilai solat di masjid aku, kata Nabi. Mana masjid Nabi? Masjid Nabawi di Madinah. Khairun min alfi salatin, lebih baik daripada 1000 solat. Bima siwahu minal masajid, lebih baik dari 1000 solat, ya, dibanding dengan solat-solat di masjid yang lainnya. Illal masjidal haram, selain kecuali masjidil haram. Nah, jadi semayang di masjid aku ini, di Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 sekali, sama dengan solat di tempat lain 1000 kali. Nah, maka itu kalau kita umroh atau pergi haji sampai ke Madinah tuh banyak-banyaklah semayang. Yang banyak lekol di pasar, beli oleh-oleh, mikir anak cucu, beli gelang. Semayangnya 1000 sekali, 1000 situ. Tempat lain di Siko semayang 1000 kali sekali sana. Banyak yang tu. Rugi. Ya. Illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram lain lagi. Berapa kelebihan pula semayang di Masjidil Haram? Salatun fil Masjidil Haram mi'atu alfi salatin. Semayang di Masjidil Haram itu, ya, 100.000 kali. Mi'atu alfi salatin. Jadi
sekali di situ, sekali solat di Masjidil Haram. Kalau di tempat lain kita solatnya 100.000, mi'atu alfi solatin, tunggak tunggit 100.000 kali semayang. Di Masjidil Haram cuma sekali semayang. Besar ya? Nah, lebih besar dari Masjid Nabawi. Itu. Wa salatun fi masjidi alfu salatin. Dan kata Nabi lagi, salat di masjid aku 1.000. Sekali di masjid aku 1.000 kali di tempat lain. Tadi sudah ya, hadis di atas tadi. Wa fi Baitul Maqdis, tidak ketinggalan juga masjid di Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa. Khamsumi'ati salatin, 500. Jadi sekali di Baitul Maqdis, sekali Masjidil Aqsa, asiko di tempat kita, di tempat lain semayangnya 500 kali. Di sana baru sekali. Lah, tapi kalau ada nama langgar Masjidil Aqsa, semayang belah situ sekali, biar sama orang 500. Tidak usah main tempat lain. Dah, itu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Di Ulu Kedong ada tu Masjidil Aqsa tu, darat tu. Lagi situ ngumpul galonyo. Apa situlah. Enak situ besar pahala guru 500. Kalau semayang langgar besar dikit. 500 kali langgar besar, sekali di sana dah. Yang Masjidil Aqsa Palestina, yang gagal faham. Kaki ceramah pula, pengajian, murid-murid berebut penuh, dah muat-muat langgar Aqsa lagi. Langgar besar tinggal, langgar putih kosong. Jemaah lari ke Masjid Aqsa kalau darat tu jalan SMA. Kacau katanya. Itu gagal faham. Yang kedua, jadi kelebihan pahala amal ibadah itu melihat kepada tempat. Kedua, kemuliaan waktu seperti bulan Ramadan dan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Nah, jadi bulan Ramadan ini istimewa juga. Bulan Ramadan ini istimewa. 10 hari di bulan Zulhijjah istimewa juga kalau beramal ibadah. Tapi kalau Ramadan sebulan penuh istimewanya. Kalau Zulhijjah itu 10 awal, 1, 2, 3 sampai 10. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu sadaqah afdal? Nabi ditanya, sedekah apakah yang paling utama? Qala sadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah di bulan Ramadan paling utama dibanding sedekah di bulan lain. Maka Ramadan nanti banyak-banyak sedekah. Ya, bertambah jadi pelitnya bulan Ramadan. Kalau buat onone di rumah tu 20, 10 bagi mau tua, hantar mau tua. 10 awak. Buat 30, 10 hantar mau tua, 10 awak, 10 lagi hantar ke langgar. Langgar putih, buka tu hantar sana. Jangan tambah jadi pelit bulan Ramadan. Maka itu Rasulullah pada bulan Ramadan dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, adalah Rasulullah itu lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Rasulullah itu dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Rasulullah itu pemurah, tapi di Ramadan lebih pemurah lagi. Kenapa tadi? Sedekah di bulan Ramadan itu sedekah yang paling utama. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan melebihi angin yang berhembus. Nah, itu Nabi itu sangat pemurah, dia lebih-lebih di bulan Ramadan. Oleh Imam Ahmad meriwayatkan di akhir hadis ini beliau menyebut,
bahwa Nabi itu tidak diminta sesuatu kecuali memberikannya. Jadi tidak diminta, Nabi sudah bagi di bulan Ramadan itu. Tidak dijuluk dulu bau gugur. Kita kadang-kadang dijuluk-juluk, tidak juga gugur-gugur. Kenapa? Tangkainya tangkai jering. Piu ke kanan, ikut inyo. Putar ke kiri, ikut inyo. Namun dia putus tidak. Itu makalah disebut orang tangkai jering. Orang pelit itu disebut tangkai jering. Saya baru tahu. Saya pergi ke kebun kawan saya. Jadi kata dia, guru, kalau nak jering ambillah situ guru. Banyaknya lah, rendah. Tapi saya manjat dah telat. Minta satang kau tu. Saya belah macam rambutan. Kalau rambut tu kan sekali cucuk, piu ke kanan, ke kiri, gugur dia. Kalau jengkol jering tadi, kanan dia milu ke kanan, kiri putar, milu ke kiri, tonjol ke atas dia naik, tarik ke bawah. Ikut juga nyuntai ke bawah tapi lepas tidak. Ikut orang tua dulu nyebut tangkai jering kalau orang lokek tu. Jadi bulan Ramadan jangan jadi tangkai jering. Nah, ikutilah Nabi ini mencontohkan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terbuka tangan itu, ya. Nah, terakhir dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, keutamaan bulan Ramadan ini Nabi bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan setara dengan haji atau haji bersamaku. Itu. Jadi umrah bulan Ramadan, maka biaya umrah Ramadan itu lebih mahal dibanding dengan bulan-bulan lain. Kenapa Nabi mengatakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan pahala haji? Double bayarannya umrah di bulan Ramadan. Atau kata Nabi, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersama aku. Jadi orang berhaji dengan Nabi, berombongan dengan Nabi itu lebih besar pahalanya, ya. Nah, kenapa? Ibadahnya dekat damping dengan Rasulullah. Lain lagi itu lipat pahalanya. Nah, di sini sebut Nabi, umrah di bulan Ramadan setara pahalanya dengan haji sekali haji atau hajinya bersama aku. Besar ya. Jadi marilah kita memanfaatkan para jamaah sekalian bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan banyak-banyak melakukan amal ibadah apapun yang dapat kita lakukan, lebih-lebih lagi membaca Al-Quranul Karim. Perbanyak, istimewakan lagi bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i kalau sudah bulan Ramadan beliau fokuslah ke baca Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan dia fokus baca Al-Quran. Berapa kali hatam sebulan Ramadan? 60 kali. Jadi 60 kali. Siang sekali hatam, satu hari. Malam sekali hatam, satu hari 2 kali hatam. 60 kali. Iko ngaku-ngaku jadi pengikut mazhab Syafi'i. Ngikut Imam Syafi'i. Baca Quran tidak. Kalau ia jadi pengikut Imam Syafi'i, ia bacalah Al-Quran 60 kali hatam. Sanggup? Selehin. Ngeri dengarnya ini ya. Buang bela 0 itu. Tinggal 6. Telap 6 kali hatam 30 hari. Dah telap juga. Ngeri dengar guru. Potong bela 6 tu jadi 3. Berat juga guru. Potong bela, pangkas bela, 3 dibagi 1. 3 dibagi 3, sepertiganya. 1 kali hatam. Tak telap juga lagu. Bontilah baca Quran lagi. Payah amat. Banyak pula keluh-keluh. Jadi minimal 1 kali hatam. Usahakan itu. Ya. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan kekuatan. Ya. Kekuatan fisik, kekuatan jasmani dan rohani untuk mengoptimalkan, memperbanyak, memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan nanti.
lebih-lebih puasanya, begitu juga ya amalia yang wajib-wajib lainnya, plus lagi amalia yang sunnah-sunnahnya. Lebih semangat, lebih bersemangat, antusias salat tarawih dan witirnya. Jangan lesu-lesu. Kalau ada bisi-bisi lesu, buang itu, musuhi. Itu adalah bisikan iblis. Belum tahu nanti Ramadan yang akan datang kita bakal ketemu apa tidak. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sehingga kami bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan kepada kami, keluarga kami, masyarakat kami untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa dan ibadah-ibadah amalia-amalia Ramadan yang lainnya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami taufik dan hidayah untuk selalu cenderung melakukan amalia-amalia, amal-amal hasanah, amal-amal salihah, ibadah-ibadah untuk mengoptimalkan, memaksimalkan bulan Ramadan yang akan datang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah umur kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah segala-galanya yang ada pada kami, baik pada diri kami sendiri, anak-anak dan cucu-cucu kami, keluarga-keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua mak dan bapak kami, dosa kedua orang-orang tua, mertua kami dan segala macamnya, dosa-dosa paman dan bibi kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti pada pengajian malam Rabu setelah bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan panjang umur kita lagi, ketemu lagi di majelis pengajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.